Bab 1501. Seorang pria dan wanita di meja, tidak peduli penampilan, temperamen, dan pakaian mereka di rumah, mereka semua terlihat sangat mewah dan sopan. Pria itu tampak agak kuyu, dan wajah serta bibirnya kehilangan warna darah normalnya. Pada pandangan pertama, dia sakit kronis, atau bahkan sedang sekarat. Tapi wanita di sebelahnya sangat terawat dan sangat cantik. Penampilannya 7 poin mirip dengan Sarah, dan dia sepertinya berusia 30-an. Sekilas Charlie mengenali keduanya, mereka adalah paman Philip, yang dikenalnya sejak kecil, dan istrinya, Bibi Lennan. Tepat ketika Charlie mengenali mereka berdua, keduanya juga mengenalinya. Seluruh ekspresi Philip sangat terkejut. Wajahnya sudah sangat kurus. Saat ini, matanya melebar, gemetar dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya ada di tenggorokannya. Nona Lennan, yang ada di samping, juga tercengang. Dia berdiri, menunjuk ke arah Charlie dengan satu jari dan menutupi mulutnya dengan satu tangan. Kamu. Anda Wade. Apakah kamu Charlie? Hidung Charlie masam, dan dia mendesah pelan, dan berkata dengan suara gemetar, Bibi Lennan, saya Charlie. Setelah berbicara, dia memandang Philip yang gemetar dan tidak dapat berbicara, dan berkata dengan suara gemetar, Paman. Halo. Dan Bibi Lennan, apa kabar? Philip memandangnya dan bergumam, apakah kamu benar-benar Charlie? Charlie mengangguk serius dan berkata, Paman, ini aku Charlie. Apakah kamu masih mengenali aku? Kenali. Philip menghapus air matanya dan berkata, kamu sama dengan ayahmu ketika dia masih muda, dan kamu mirip dengan foto kakekmu ketika dia masih muda. Dengan itu, dia berdiri dengan susah payah, lalu berjalan menuju Charlie. Charlie bergegas maju, mendatangi Philip beberapa langkah untuk mendukungnya, dan berkata dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah, Paman, selama bertahun-tahun, Anda dan Bibi Lennan khawatir. Philip menghapus segumpal air mata lama dan tersedak, Charlie, di mana saja kamu selama bertahun-tahun? Dalam tahun-tahun ini, saya hampir melakukan perjalanan ke seluruh dunia untuk menemukan Anda, dan Anda tidak ada di manapun. Charlie tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, Paman, sebenarnya, aku telah berada di Aurous Hill beberapa tahun ini, dan aku telah tumbuh di panti asuhan sampai aku berumur 18 tahun. Bagaimana bisa? Philip berseru, saya pergi ke Aurous Hill untuk menemui Anda beberapa kali. Saya selalu pergi ke panti asuhan, dan pos penyelamatan, tetapi saya tidak pernah menemukan keberadaan Anda. Charlie berkata, Paman, Tuan Stephen, pengurus rumah tangga keluarga Wade saat itu, mengirim seseorang untuk mengambil alih panti asuhan secara diam-diam. Dia takut seseorang akan menyakiti saya, jadi dia menyembunyikan semua informasi saya. Tidak tahu. Saya baru menyadari ada yang tidak beres setelah saya bertemu Sarah beberapa hari yang lalu, jadi saya menemui Stephen dan menanyakannya. Lalu dia memberitahu saya informasi yang tersembunyi. Philip tertegun beberapa saat, dan kemudian dia mengangguk dan berkata, begitulah adanya. Tampaknya Stephen memang orang yang tahu rasa terima kasihnya, dan ayahmu memperlakukannya seperti gunung saat itu bukan orang yang salah. Bab 1502. Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa membantu tetapi tersedak, tahun-tahun ini, saya belum dapat menemukan keberadaan Anda. Saya pernah berpikir bahwa Anda tidak lagi hidup. Pada titik ini, Philip mengerutkan bibirnya, tetapi air mata sudah pecah. Dia menahannya untuk waktu yang lama, sampai air mata benar-benar mengaburkan pandangannya, dan akhirnya menangis, Kakak Wade, kamu hidup di langit, lihatlah putramu kembali, dia kembali, dan akhirnya aku ingin melihatmu. Philip gelisah dan menangis beberapa kali sebelum batuk dengan keras. Lennan di samping sedang sibuk menyeka air mata dari matanya. Sambil dengan hati-hati membelai punggung suaminya, dia tersedak dan berkata, Philip, Charlie kembali ke sini. Ini adalah acara yang membahagiakan, jangan menangis, kesehatan Anda tidak baik sekarang, dan Anda tidak tahan naik turunnya emosi. Setelah Philip sedikit tenang, dia mengangguk dengan air mata, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan serius, Charlie, duduklah dan beritahu Paman bagaimana kamu datang ke sini tahun ini. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari sesuatu, dan buru-buru menatap putrinya Sarah, dan berseru, Sarah, bagaimana kamu dan Charlie Mu bertemu? Sarah memerah dan tersedak dan berkata, Ayah, maafkan aku.
Saya telah menyimpan ini dari Anda dan Ibu. Faktanya, ketika saya pergi ke Rose Hill untuk mendapatkan dukungan iklan, saya sudah melihat Charlie. Untuk memberitahumu, aku hanya ingin memberimu kejutan setelah Charlie pulang. Philip mengangguk berulang kali, dan berkata dengan emosi, kejutan. Ini benar-benar kejutan. Ini kejutan yang luar biasa. Saat dia berkata, dia meraih tangan Charlie dengan kedua tangan dan berkata dengan serius, Charlie, tidak peduli apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun, senang bisa kembali. Jangan kembali ke Rose Hill kali ini. Kontrak pernikahan antara kamu dan Sarah dibuat oleh Lenan aku dengan ayah dan ibumu. Tidak peduli apa yang Anda alami di masa lalu, Sarah adalah tunangan Anda. Sekarang setelah Anda kembali, tubuh saya memburuk. Kalian berdua akan memanfaatkan tulang lamaku. Pernikahan diadakan sebelum dilangsungkan. Ketika Charlie mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat malu dan bersalah. Melihat ini, Lenan buru-buru berkata, Charlie, kamu tidak boleh memiliki tekanan psikologis. Setelah Anda dan anak perempuan menikah, rumah ini adalah rumah Anda. Apakah Anda kembali ke rumah Wade atau tidak, Anda tidak akan dilarang. Lupakan saja, kamu adalah menantu kami. Kata-kata Lenan relatif halus, tetapi Charlie memahami artinya dengan sangat baik. Dia mengatakan bahwa tidak peduli apakah Anda punya uang atau tidak, Anda tidak perlu mempedulikannya. Itu adalah rumahmu sendiri. Mendengar ini, Charlie tidak bisa membantu membandingkan Lenan dengan ibu mertuanya Elaine. Perbandingan ini hanyalah perbedaan antara Ladybug dan Was. Sarah berkata dengan malu-malu di sampingnya, Ayah, Ibu, Charlie, apakah sudah menikah? Hah? Ketika pasangan itu mendengar ini, mereka berdua tercengang. Charlie juga sangat malu dan berkata dengan serius, maafkan aku Paman dan Bibi, masalah ini adalah maaf untuk putrimu, maaf untukmu dan persetujuan orang tuaku saat itu. Philip menghela napas, menepuk bahu Charlie, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Charlie, meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu lalui selama bertahun-tahun ini, ketika Paman dapat menebak bahwa kamu pasti mengalami kesulitan tahun ini, kamu berusia 8 tahun. Saya telah berkeliaran di luar sejak 1999. Banyak hal yang pasti tidak disengaja. Mari kita tidak membicarakan masalah ini. Anda dapat memberitahu Paman Anda secara detail bagaimana Anda datang ke sini tahun-tahun ini. Iya. Lenan juga mengangguk dan berkata, kontrak pernikahan bisa dibicarakan dalam jangka panjang. Ayo makan dulu dan bicara sambil makan. Bab 1503. Philip menarik Charlie dan duduk di kursi di sampingnya. Begitu dia duduk, dia langsung menyapa Charlie dengan antusias. Charlie, ayo makan dulu. Anda lihat apakah makanan di rumah cocok untuk selera makan Anda. Jika tidak sesuai dengan selera makan Anda, saya akan membiarkan mereka memasaknya lagi. Charlie buru-buru berkata, Paman, kamu tidak harus bersikap sopan. Philip mengangguk dan bertanya tentang pengalaman hidup Charlie selama bertahun-tahun. Charlie tidak menyembunyikan banyak hal dari keluarga Philip. Kecuali untuk rahasia seperti 9 kitab suci surgawi yang mendalam, yang tidak dapat diberitahukan kepada siapapun, pada dasarnya dia memberitahu mereka tentang hal-hal lain. Termasuk kehidupannya sebelum usia 18 tahun, dan pengalaman sosialnya setelah usia 18 tahun, serta kenalannya dengan Tuan Wilson, pernikahannya dengan Claire, dan kehidupannya setelah menikah. Semakin banyak Philip dan Lenan mendengarkan, semakin tertekan mereka. Di mata mereka, Charlie adalah keturunan keluarga Wade, keturunan langsung dari keluarga Wade, dan ayahnya saat itu adalah bintang baru paling cemerlang di keluarga Wade. Masuk akal bahwa Charlie seharusnya menjalani kehidupan seorang pria dengan pakaian dan makanan bagus sejak dia masih kecil, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia telah mengalami begitu banyak pengalaman di luar sejak dia masih kecil, dan orang-orang biasa mengalami kesulitan yang terus-menerus. Setelah mendengarkan, Philip terus mendesah dan mendesah, lalu dia bertanya pada Charlie, Charlie, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah Anda berencana untuk kembali ke rumah Wade untuk mengenali kakek Anda dan yang lainnya? Charlie menggelengkan kepalanya, Paman, saya belum punya rencana, dan saya selalu curiga bahwa kematian orang tua saya tidak bisa dipisahkan dari keluarga Wade. Sebelum saya bisa mengetahuinya, keluarga Wade membunuh tersangka orang tua, jadi saya tidak akan kembali dan mengenali mereka. Philip berkata dengan sungguh-sungguh, Charlie,
kamu bisa mendengarkan nasihat paman dan jangan kembali dan mengenali keluarga Wade, tapi jangan melawan mereka juga. Charlie berkata dengan serius, maukah kamu mengubah kepalamu menjadi musuh? Bukannya saya memiliki keputusan akhir, tetapi fakta memiliki keputusan akhir. Jika mereka benar-benar membunuh orang tuaku, bagaimana mungkin aku tidak membalaskan dendam orang tuaku? Philip menghela nafas dan perlahan berkata, apa yang terjadi saat itu? Sejujurnya, saya belum menemukan petunjuk yang pasti. Apakah orang tua Anda dirugikan oleh orang-orang di industri ini? Belum ada buktinya. Charlie berkata, setidaknya, orang tua saya terpaksa meninggalkan East Cliff karena dikucilkan dari keluarga Wade. Jika bukan karena mereka, orang tuaku tidak akan mati di Aurous Hill. Philip mengangguk sedikit, kausalitas dari masalah ini memang benar. Keluarga Wade memang harus bertanggung jawab atas kematian orang tuamu. Setelah berbicara, Philip berkata dengan nyaman, Charlie, Anda mengatakan bahwa keluarga Wade menginstruksikan Stephen untuk memberi Anda grup dengan nilai pasar 100 miliar, dan memberi Anda puluhan miliar uang tunai. Menurut pendapat saya, ini harus menjadi kompensasi keluarga Wade untuk Anda. Atau kompensasi kepada orang tua Anda. Meski aset dan uang tunai tersebut tidak terlalu banyak untuk keluarga Wade, mereka dianggap tulus. Jika Anda tidak ingin kembali ke keluarga Wade, aset ini akan cukup untuk Anda jalani hidup. Anda telah menderita selama bertahun-tahun, jadi Anda harus menikmati hidup dan berhenti bergumul dengan masa lalu. Bab 1504. Charlie tahu bahwa Philip melakukannya untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia berkata dengan sangat serius, Paman, meskipun saya memiliki hubungan yang relatif singkat dengan orang tua saya hanya tinggal bersama mereka selama 8 tahun, tetapi dalam tubuh saya yang mengalir adalah darah mereka berdua. Jika saya tidak bisa membalas dendam dalam hidup ini, bagaimana saya bisa layak atas darah dan kehidupan yang mereka berikan kepada saya? Lennon tidak berbicara, dan ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan mata merah. Sangat setia, kepribadian dan temperamen Charlie hampir persis sama dengan yang dimiliki oleh Big Brother Wade saat itu. Jika kakak Wade melihat ke pasir di matanya, dia tidak akan tegas. Dengan tegas membawa istri dan anak-anaknya untuk meninggalkan East Cliff. Anda tidak dapat membujuk kakak Wade saat itu, dan sekarang Anda mungkin tidak dapat membujuk Charlie. Philip mengangguk dengan cemberut, mendesah, menatap Charlie, lalu ke putrinya Sarah, dan berkata dengan serius, Charlie, hal-hal lain bisa diperlambat dulu. Jika Anda benar-benar ingin menjadi musuh keluarga Wade di masa depan, biarkan keluarga Wade yang menanggung akibatnya, dan setidaknya mereka harus cukup kuat. Seperti yang dikatakan Philip, dia berhenti sejenak dan berkata dengan wajah serius, dari sudut pandang saya, prioritas utama Anda adalah meninggalkan Aurous Hill dan kembali ke East Cliff, dan menikah dengan putri saya terlebih dahulu. Pada saat itu, meskipun Anda belum secara resmi kembali ke keluarga Wade, Anda juga anggota keluarga Gu saya. Jika saya tidak mati secara kebetulan, saya akan dapat membuat beberapa pengaturan untuk Anda sehingga Anda dapat meletakkan dasar dalam keluarga Gu, sehingga sumber daya dan koneksi keluarga ini dapat digunakan oleh Anda. Ketika Lennon mendengar ini, dia mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, ya, Charlie, meskipun kamu sudah menikah sekarang, kontrak pernikahanmu dengan putri kami lebih dari 20 tahun lebih awal dari pernikahanmu saat ini, jadi gadis dari keluarga Wilson, di dalam arti tertentu, dapat dianggap sebagai terlibat dalam keterlibatan asli Anda. Berbicara tentang ini, Lennon sibuk mengungkapkan posisinya, tentu saja, Bibi tidak menuduhnya. Bagaimanapun, dia tidak bertanggung jawab atas masalah ini. Bibi hanya ingin mengatakan bahwa menurut pengaturan orang tuamu saat itu, kamu harus menikahi putri kami. Sedangkan untuk gadis keluarga Wilson, keluargaku tidak akan kehilangan dia saat itu. Setelah perceraian, kami akan menyiapkan uang 1 miliar sebagai kompensasi, jadi kami tidak akan mempersulit Anda. Charlie sedikit malu sekaligus. Sebelum dia datang ke keluarga Gu, yang paling membuatnya khawatir adalah orang tua Sarah membicarakan kontrak pernikahan dengannya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu sejak kontrak pernikahan masa kecil. Selama bertahun-tahun, dia dan Sarah belum pernah bertemu satu sama lain, dan tidak ada dasar hubungan. Jika dia masih lajang sekarang, mengingat pengaturan orang tuanya sebelum meninggal, dia bisa membina hubungan dengan Sarah. Jika mereka rukun, dia mungkin juga mengikuti perintah orang tuanya untuk menikah.
Tapi sekarang dia sudah menikah, bagaimana dia bisa meninggalkan Claire dan bersama Sarah dalam situasi ini? Melihat keheningan Charlie, Lennon menghela nafas dan berkata dengan serius, "Charlie, kondisi fisik pamanmu saat ini, kamu pasti sudah mendengarnya dari putri kami. Sebelum itu, kami sudah bersama pamanmu." Setelah lama berobat di luar negeri, para dokter dalam negeri menemukan bahwa kondisi paman Anda memburuk dalam 2 hari terakhir, dan membujuknya untuk melanjutkan perawatan di rumah sakit. Namun situasinya tidak optimis, mungkin suatu saat. Berbicara tentang hal ini, Lennon merasa sedikit sedih untuk beberapa saat, tersedak beberapa kali, menyeka air matanya, lalu melanjutkan, kontrak pernikahan antara kamu dan Sarah dibuat oleh 4 orang tua. 2 dari mereka telah meninggalkan dunia ini. Jadi, tubuh paman Anda mungkin tidak akan bertahan lama. Orang tuamu pergi lebih awal dan tidak melihat kedua anakmu menikah. Bibi berharap dari lubuk hati yang paling dalam bahwa paman Anda tidak akan memiliki penyesalan yang sama. Mata Sarah sudah merah, dan dia duduk tak bergerak, air mata mengalir tak henti-hentinya. Saat ini, dia masih menjadi bintang wanita yang dicintai orang-orang di seluruh negeri dan di seluruh dunia dengan gila-gilaan. Sekarang dia adalah gadis kecil yang malang dan tidak berdaya. Charlie tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan ketika dia melihatnya. Bab 1505. Kali ini, Philip batuk beberapa kali karena tidak nyaman. Setelah sembuh, dia berkata dengan serius, "Charlie, dalam 10 tahun terakhir, kamu telah tinggal di Aurous Hill, sebagai orang yang tidak dikenal. Sekarang identitas Anda harus kembali ke level." Saat dia berkata, dia menghela nafas dari lubuk hatinya, "Meskipun keluarga Gu tidak bisa membiarkanmu melayang ke langit, tapi dengan dukungan dari keluarga Gu, jika kamu kembali ke keluarga Wade di masa depan, kamu akan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Jika Anda ingin bersaing untuk properti keluarga Wade, akan ada keluarga Gu di belakang Anda, peluang sukses akan jauh lebih besar." Charlie merasa malu setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia meninggalkan keluarga Wade, meskipun dia sudah menikah, Philip dan Lennon masih berharap untuk memenuhi kontrak pernikahan mereka tahun itu dan menikahi Sarah, yang dikagumi ratusan juta orang. Lebih-lebih, semakin kuat penyesalannya pada Sarah dan seluruh keluarga Gu. Kali ini, Philip berkata, "Charlie, saya tidak akan pergi ke rumah sakit untuk perawatan lagi. Saya telah melihat semua angin dan ombak besar dalam hidup saya, jadi saya tidak takut mati. Saya berharap saya bisa berjalan dengan lebih bermartabat, tetapi hari ini, setelah melihat Anda lagi setelah bertahun-tahun, saya tiba-tiba memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Harapan terbaikku sekarang adalah melihatmu dan Sarah menikah dengan mataku sendiri. Jika saya bisa hidup sampai kalian berdua memiliki anak, itu akan menjadi 3 kehidupan. Untungnya, saya akan mati tanpa penyesalan." Sarah di samping menangis, tersedak, "Ayah, jangan katakan itu." Philip tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, "Kamu tahu ayahmu, dan saya tidak pernah munafik atau sensasional." Kata-kata yang baru saja Anda ucapkan berasal dari hati. Setelah selesai berbicara, dia menatap Lennon dan berkata dengan serius, "Istri, teleponlah dengan dokter, dan katakan saya ingin pengobatan aktif, dapat hidup 1 hari lagi, hidup sampai anak perempuan saya menikah, dan hidup untuk menggendong cucu laki-laki dan perempuan, tidak peduli berapa banyak kejahatan yang saya derita, itu sangat berharga." Lennon segera mengangguk dengan penuh semangat. Faktanya, dia telah membujuk Philip untuk secara aktif bekerja sama dengan pengobatan, meskipun ada secercah harapan, jangan menyerah. Tetapi Philip sendiri telah menyerah, karena dia tidak ingin menderita semua jenis penyiksaan yang tidak manusiawi untuk hidup 1,5 tahun ekstra. Kanker stadium lanjut sangat menyakitkan. Anda tidak hanya harus menanggung penurunan cepat tubuh, tetapi juga rasa sakit fisik dan mental yang disebabkan oleh radioterapi dan kemoterapi. Dengan setiap kemoterapi, efek samping obat membuatnya muntah sampai mati, dan dengan radioterapi, kulit, tulang, dan organ dalam akan terasa sakit untuk waktu yang lama. Seiring waktu, dia adalah pria tangguh yang disiksa menjadi pasien kurus yang sakit parah. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan putrinya, tidak mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi, dan meninggalkan waktu yang baik untuk dirinya sendiri. Namun kini, pikirannya tiba-tiba berubah 180 derajat karena kemunculan Charlie. Dia ingin hidup. Dia ingin melihat putrinya menikah dengan matanya sendiri.
Dia ingin secara pribadi menyerahkan putrinya, yang telah membesarkannya selama lebih dari 20 tahun, kepada Charlie di jalur pernikahan untuk memenuhi janjinya kepada saudara dan temannya lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia bahkan ingin berada di luar ruang bersalin, menunggu putrinya di ruang bersalin untuk melahirkan anak dengan selamat dan membiarkan dirinya melihat kelanjutan darah keluarga. Oleh karena itu, dia sekarang merasa bahwa jika keinginan ini dapat dipenuhi, bahkan jika dia harus menanggung siksaan yang paling kejam dan paling menyakitkan di dunia, dia tidak akan ragu untuk bertahan hidup. Saat ini, Lennon buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Charlie buru-buru berkata pada saat ini, "Bibi Lennon, saya datang kali ini, sebenarnya, itu terutama untuk penyakit paman. Aku punya cara untuk menyembuhkan penyakit paman sepenuhnya." "Apa?"